Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Kemudian kita senantiasa pula meningkatkan ketakwaan hanya untuk Allah Jalla Jalaluh, karena sebaik-baik bekal untuk bertemu dengan Allah Rabbul Alamin adalah bertakwa kepadanya. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasih-Mu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla Jalaluh dan Rasulnya senantiasa mengajarkan kita untuk terus berbuat kebaikan, sehingga kita tidak akan pernah menyesal ketika kita meninggal dunia jemaah. Karena ada angan-angan seseorang yang ia menginginkan sesuatu, tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak kabulkan hal tersebut. Angan-angan siapa itu? Angan-angan orang yang telah meninggal dunia. Dia ingin kembali kepada dunia, ingin kembali ke dunia, meminta kepada Allah Rabbul Alamin supaya dia bisa melakukan amal-amal soleh, supaya dia bisa beribadah kepada Allah, supaya dia duduk di majlis taklim, kemudian mengambil ilmu dari apa yang disampaikan di dalam majlis taklim tersebut. Tapi Allah Jalla Jalaluh tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan, kemudian dia menyesal dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan jemaah, apa kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, khud min idza amsayta fala tantadirus sabah, atau idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau kalian berada di waktu pagi, jangan engkau menunda-nunda melakukan kebaikan sampai datangnya waktu sore. Wa idza amsayta fala tantadiris sabah. Kalau kalian berada di waktu sore, jangan kalian menunda-nunda sampai menunggu dan mengatakan, nanti kalau sudah datang waktu pagi, saya akan melakukan amalan-amalan soleh. Maka seorang mukmin tidak melakukan hal tersebut. Dia bersegera untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, karena dia tidak tahu kapan dia akan dicabut nyawanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Kemudian disebutkan oleh beliau mengatakan, khud min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Maka hendaknya seorang itu dia menggunakan waktu sehatnya sebelum datang waktu sakitnya. Dia pergunakan waktu sehatnya untuk ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Dia gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian dia menggunakan masa hidupnya, masa dia masih bisa bernafas, masa masih dia bisa melakukan aktivitas sebelum datang waktu yang dia akan dicabut nyawanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka kita duduk di kesempatan sore hari yang berbarokah ini jemaah adalah melakukan kebaikan. Ketika ada kebaikan di sore hari, kita tidak tunggu nanti
akan datangnya pagi hari kemudian kita lakukan. Semua kebaikan itu maka segeralah dilakukan sehingga Allah Jalla Jalaluhu akan memberikan keutamaannya kepada kita jemaah. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita duduk mempelajari, mengkaji kalamullah dan mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkaji sebuah kitab yang bertema min akhta'il azwaj wa zaujat, di antara kesalahan para suami dan para istri, atau disebutkan di sini rapor merah suami dan istri. Rapor yaitu sebuah catatan yang merah yang harus diperbaiki oleh seorang suami, yang harus diperbaiki yang ada apa pada diri istri pula. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, di antara akhta'il zaujat atau akhta'il azwaj, di antara kesalahan-kesalahan suami yang sering dilakukan oleh suami tersebut, sehingga dia harus berusaha untuk memperbaiki apa yang terjadi dari kelalaian ketika dia berumah tangga. Maka beliau menyebutkan di sini di antara kesalahan-kesalahan suami, yaitu di halaman yang ke-34, meninggalkan tugas sebagai pemimpin keluarga dan memberikannya kepada sang istri. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, tipe suami itu bermacam-macam jemaah, dan pernah disinggung dalam pembahasan yang sebelumnya. Ada yang jenis dan tipe suami yang dia selalu meremehkan sang istri. Dia enggak percaya dengan istrinya, dia meremehkan istrinya tersebut. Dia tidak mempercayai sebuah tugas yang boleh dikerjakan oleh istri. Maka di matanya istri itu adalah remeh. Di matanya istri itu adalah orang yang tidak ada apa-apanya dan tidak ada perannya, bahkan seperti wanita yang tidak ada gunanya. Bahkan dia meyakini dengan menelantarkan hak istrinya. Dia yakini hal tersebut itu tidak jadi masalah. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak benar. Kemudian pernah juga ada seorang tipe suami yang meninggalkan tugasnya sebagai pemimpin keluarganya. Dia serahkan semua kepemimpinannya kepada istrinya. Dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan istrinya. Dia berlepas diri dari kewajiban yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka perbuatan ini sangatlah berbahaya. Ketika ada seorang suami yang dia melepaskan tanggung jawabnya diberikan kepada istri, kemudian istri sudah menguasai semua apa yang ada di rumah tangga, sehingga terkadang nih sang suami ini pun harus mengikuti apa yang dia katakan. Dia tidak ada leluasa untuk membangun pagar yang membatasi keluarganya. Tidak ada pula alternatif dan jalan keluar untuk lari dari istrinya. Bahkan sang istri ini pun terkadang membuat suami itu menjadi budaknya jemaah. Maka hati-hati seorang suami yang dia memberikan tanggung jawab semua urusan keluarga, semua urusan seharusnya dia adalah kepala rumah tangga, diserahkan kepada istrinya. Karena nanti akan berimbas kepada dia, bahkan mungkin dia akan dijadikan budak oleh istrinya yang tidak diragukan lagi hal tersebut jemaah, bahkan diragukan keikhlasan dan niatnya. Kemudian terkadang seorang istri pun melakukan hal tersebut jemaah karena dia memiliki kedudukan. Maka kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, mengatur rumah tangga itu adalah tugas suami, bukan tugas istri. Sehingga ketika sang suami ini menjadi kepala rumah tangga, kita akan menjadi aman. Dan ini yang diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, yang mana Allah Jalla Jalaluhu mewasiati kepada kaum laki-laki mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil adalah orang-orang beriman dari kalangan laki-laki. Qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Dan Allah tidak menyebutkan di sana bahwa yang jadi pemimpin adalah perempuan. La, tetapi yang melakukan menjadi pemimpin adalah laki-laki. Karena terkadang ketika ada seorang istri, dia melakukan perbuatan-perbuatan sampai memperbudak suaminya, itu karena beberapa dorongan jemaah.
Bisa jadi karena dia memiliki harta yang banyak. Dan ini susahnya jemaah kaum muslimin, ketika kita menikah dengan seorang istri yang memiliki harta yang banyak, terkadang kita diatur oleh mereka, terkadang kita diperbudak oleh mereka. Ini kalau memang perempuan tersebut adalah perempuan yang dia tidak memiliki ilmu agama. Tapi ketika dia memiliki harta kemudian dia memiliki ilmu agama, maka bisa jadi dia akan menjadi wanita-wanita Khadijah yang senantiasa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan dakwah, untuk menjalankan syariat Allah Jalla Jalaluhu. Maka di sini beliau mengatakan karena dorongan rasa bangga dengan hartanya, karena dengan kecantikannya, karena dengan kedudukannya, atau mungkin tingkat pendidikannya lebih tinggi daripada suaminya, sehingga dia menjadikan suami-suaminya itu tidak berdaya dan menjadi rendah di hadapannya. Maka kalau ada seorang suami jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, yang dia lemah dan labil kepribadiannya, kemudian ternyata dia berkumpul dengan istri semacam ini, yang dia arogan, yang dia berbangga dengan kecantikannya, yang dia berbangga dengan kedudukannya, yang dia berbangga dengan pendidikannya, yang dia berbangga dengan harta yang dia miliki, maka beliau mengatakan di sini seperti aliran air itu tepat mengenai wadah secara telak, sehingga sang istri pun itu bebas keluar rumah karena sang suami ini sudah takut sama dia jemaah. Yang mengatur rumah tangga adalah dia. Sang suami tidak bisa berkutik ketika sang istri ingin keluar dengan menggunakan pakaian-pakaian yang bertabaruj, yang kelihatan auratnya, atau pakaian yang menyerupai wanita-wanita kafir. Maka sang suami ini tidak bisa lagi berkutik dan melarang dia, karena areal kekuasaan sudah dimiliki oleh sang istri. Maka demikian pula jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, terkadang sang istri ikut campur dalam urusan pribadi suaminya dengan hubungannya dengan orang lain. Maka oleh karena itu, dengan adanya tindakan sang istri seperti itu jemaah, seakan-akan sang istrilah yang menjadi pemimpin atas suaminya, dan sang istrilah yang mengarahkan kendali urusan suaminya. Maka lihat apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Beliau mengatakan, tidak heran wanita menjadi perkasa bagi pria, namun yang mengherankan pria lemah gemulai laksana wanita. Maka ketika seorang laki-laki menyerahkan urusan semuanya kepada wanita, urusan rumah tangga, urusan semuanya kepemimpinan dalam rumah tangga, maka akan hancur rumah tangga tersebut dan dikuasai oleh para wanita. Mungkin ibu-ibu merasa, ya kalau kita yang mengatur rumah tangga kan menjadi asik, maka kita katakan la jemaah. Ketika sang suami menjadi pemimpin rumah tangga itu bukan untuk mengekang kita jadi seorang istri lah, karena memang itu adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada sang suami, yang itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu mengatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Maka laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan-perempuan, yang mereka yang mengajak mereka masuk ke dalam surga Allah, yang mengajarkan dia ilmu agama dan mengajarkan dia kebaikan, bukan malah sebaliknya yang memimpin adalah perempuan. Maka beliau menyebutkan di sini perbuatan ini tentu saja menyelisih apa yang telah diperintahkan oleh syariat agama Allah, fitrah yang suci. Oleh karena itu maka hendaknya seorang laki-laki sejati untuk tidak membiarkan sang istri menguasainya begitu saja, kemudian merampas kedudukannya yang telah ditetapkan oleh syariat Islam untuk penampilan dalam menjaga serta melindungi keluarga. Kemudian karena perbuatan tersebut adalah merupakan aib dan celaan bagi sang suami, berarti sang suami ini enggak becus mengurusi keluarga, dan ini sangat dicela oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka ketika seorang suami ini, seorang laki-laki menikah dengan seorang istri, maka dia telah memegang tali yang sangat kuat, misakun ghalidho, yaitu perjanjian yang sangat kuat, tanggung jawab yang sangat kuat, yang dia harus membimbing keluarganya, yang dia harus menjaga keluarganya, yang dia harus senantiasa menjadi orang-orang
yang menasihati keluarganya ketika keluarganya lalai, ketika keluarganya lupa dan yang lainnya. Maka seorang suami yang baik adalah seorang suami yang dia tidak mudah membiarkan jabatannya tersebut dikuasai oleh istrinya, tapi itu adalah tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Karena ketika dia serahkan kepada istrinya, maka sungguh itu adalah aib dan celaan bagi sang suami. Demikian pula tindakan semacam ini sama saja menganggap sang suami sebagai barang bekas yang tidak memiliki nilai dan menjatuhkan derajat sang suami di hadapan manusia. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, beliau mengatakan sangat jarang terjadi suami bisa hidup harmonis ketika ternyata yang menguasai adalah istrinya. Karena ketika dia mengucapkan suatu ucapan, bahkan akan selalu menyalahkan ucapan suaminya dan dia tidak bisa berkutik dengan hal tersebut. Kemudian jemaah, bukan berarti sang suami ketika dia menjadi pemimpin dia juga semena-mena dengan istrinya lah. Maka ini juga dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ketika engkau menjadi pemimpin, ketika engkau menjadi kepala rumah tangga yang engkau memiliki tanggung jawab kepemimpinan keluarga, kemudian engkau juga harus mengerjakan kewajiban engkau, bukan berarti engkau wahai suami bisa bertindak semena-mena dan menjadikan istri itu laksana alat atau mungkin perbudak dia dan yang lainnya jemaah lah. Maka ini pula dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam hal tersebut. Maka oleh karena itu hendaknya seorang suami tetap pada tugasnya. Dia sebagai pemimpin rumah tangga dan begitu juga dengan sang istri melakukan perbuatan yang sesuai dengan batas-batasannya. Sehingga dia tidak boleh melampaui batas untuk mengerjakan hal-hal yang tidak pantas. Kemudian kepemimpinan seorang suami bagi sang istri adalah hak baginya. Dan seorang istri ini memiliki hak dari suaminya. Sang suami harus memimpin dia. Sang suami harus mengarahkan dia untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Sang suami harus mengajak dia dan menjaga dia dari api neraka dan mengajak dia masuk ke dalam surga. Dan itu adalah hak yang harus diberikan kepada istri. Menikah itu jemaah bukan hanya sekedar untuk kenikmatan dunia saja jemaah lah. Tapi seorang suami ketika dia menikah dengan atau seorang laki-laki ketika dia menikah dengan seorang wanita, dia memiliki tanggung jawab, dia memiliki hak yang harus dia sampaikan kepada istri tersebut. Di antaranya adalah menjaga istrinya, kemudian menjaga keluarganya dari api neraka jemaah. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, dalam agama Islam jemaah, Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat menjaga kaum wanita dan menjaganya dari tangan orang-orang yang hendak menghinakan kedudukannya. Maka dalam agama Islam telah menghilangkan kekerasan kepada suami tatkala bergaul dengan istrinya. Ketika istrinya melakukan kesalahan jemaah, suami itu tidak boleh dia langsung memukul istrinya atau langsung menamparnya. Maka ada tata cara yang harus dilakukan dalam agama Islam. Ketika istrinya salah, maka dia harus nasihatin istrinya tersebut. Ketika dia mengulangi kesalahan tersebut, maka boleh dia diperintahkan untuk pisah tempat tidurnya. Ketika dia tidak bisa dengan hal tersebut, maka boleh dia memukul istrinya. Tapi ingat, pukulan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pukulan ghairu mubarrihin. Pukulan yang tidak menyakitkan dan dia tidak berbekas dan apalagi merusak fisik dan yang lainnya. Tapi pukulan yang mengingatkan dia bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang melanggar. Maka lihat apa yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-22. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna daraja. Maka para wanita mempunyai hak yang seimbang kewajibannya menurut secara ma'ruf, akan tetapi para suami itu memiliki tingkatan lebih daripada istrinya. Ini menunjukkan bahwa suami itu berbuat baik kepada istrinya dan dia sama dengan istrinya memiliki hak, memiliki kewajiban. Hanya saja sang suami ini memiliki derajat yang lebih tinggi daripada istrinya.
Kemudian beliau menyebutkan di sini, ayat di atas menyebutkan tentang hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri. Seperti hak yang dimiliki oleh seorang suami, sama haknya. Dia ingin makan, maka sang suami pun ingin makan, istri pun seperti itu. Dia ingin aman, sang suami ingin aman, istri pun ingin aman. Dia ingin beribadah, sang suami bisa beribadah, istri pun bisa beribadah. Semuanya memiliki hak-hak yang tersendiri, yang sang suami harus menunaikan haknya dan sang istri pula harus menunaikan haknya. Jemaah, apa yang melebihkan para laki-laki di atas perempuan? Maka di antara yang melebihkan laki-laki di atas perempuan karena tanggung jawabnya. Dia jadi pemimpin, kemudian tanggung jawabnya bahwasanya dia yang memberikan nafkah kepada keluarganya. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu mengatakan walirijali alaihinna daraja, akan tetapi para suami punya satu tingkatan yang lebih daripada istrinya. Kemudian disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam surat An-Nisa ayat yang ke-38, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Maka bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekhususan yang banyak kepada seorang suami sehingga bisa membuatnya atau bisa menjalankan tugas yang begitu tinggi dan agung dalam rumah tangganya. Maka di antara kekhususan-kekhususan yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada sang suami, yaitu yang pertama, seorang suami telah diciptakan sebagai asal bagi sang istri. Sebagai asal dari sang istri, maka suami itu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada istri. Dan ini disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam firman-Nya surat An-Nisa. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan dari Nabi Adam, dari suaminya, istrinya. Jemaah, ada disebutkan ketika Allah Jalla Jalaluhu menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah membuatkan pasangan dari tulang rusuknya sendiri, dari laki-laki tersebut menjadi pasangannya. Maka kita katakan, kenapa sang suami atau sang laki-laki itu dia memiliki derajat yang lebih tinggi? Karena ada beberapa pengkhususan baginya. Apa? Sang istri itu ternyata tercipta dari sang suami, tulang rusuk yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, kata beliau, seorang istri diciptakan dari tulang rusuk suaminya yang paling bengkok. Sebagaimana keterangan ini telah datang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada laki-laki, mewasiatkan kepada para suami. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Istausu bin nisa. Maka berilah kebaikan atau nasihat kepada perempuan. Terus berikanlah dia wasiat, terus berikanlah dia peringatan kebaikan kepada wanita tersebut. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in a'waj. Karena perempuan itu dia diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Fa in a'waja shay'in fi dila'il a'la wa fa inna a'waja shay'in fi dila'i a'lahu. Maka sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok yang ada pada tulang rusuk yang paling atas. In dhahabta tuqimuha kasartahu. Kalau engkau bersegera meluruskannya, engkau tidak mengelusnya atau hendak meluruskannya ketika dia ada melakukan kesalahan, maka sungguh engkau telah mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau engkau tinggalkan perempuan tersebut, dia melakukan perbuatan salah, dia melakukan dosa, dia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, meninggalkan yang diajarkan oleh Allah, meninggalkan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan senantiasa bengkok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perempuan itu dibiarin, jemaah, dia berada dalam kerusakannya, maka dia akan semakin rusak, jemaah. Maka perempuan ini butuh dengan laki-laki yang bisa mewasiati dia, yang bisa mengajarkan dia agama, yang bisa membimbing dia, yang bisa mengarahkan dia mana yang baik dan mana yang buruk. Karena terkadang perempuan itu ketika mengambil keputusan itu dengan hatinya, jemaah. Terkadang perempuan itu tidak mengambil keputusan dengan akal pikirannya, jemaah.
Dia menggunakan hatinya, perasaan. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang wanita menjadi pimpinan, kemudian ada keluarganya yang dia kena dengan diat misalnya atau dengan hukuman yang dia misalnya harus dipotong tangannya, maka terkadang akan terbawa perasaan perempuan tersebut. Maka butuh ada perempuan, ada laki-laki yang membimbing dia. Butuh yang menjadi pemimpin adalah laki-laki, jemaah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, istausu bin nisa'i khaira, maka berwasiatlah kalian kepada kaum wanita wasiat yang baik, karena memang wanita itu butuh dinasihati terus, jemaah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, jemaah kaum muslimin dan muslimah, yang diantara kekhususan bagi laki-laki yang harus dilakukan, apa dia? Kaum wanita adalah makhluk yang lemah akal dan agamanya, sehingga seorang suami harus bisa menguatkan akalnya, seorang suami harus bisa menguatkan agamanya, bukan membiarkan dia jatuh dalam kehinaan, bukan membuat dia jatuh dalam perbuatan maksiat dan yang lainnya. Maka ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ma ra'aitu min naqisati aklin wa dinin adhaba li lubbir rajulil hazimi minkum. Maka tidaklah aku pernah melihat seorang yang kurang akal dan agamanya yang lebih mampu mengalahkan laki-laki berakal yang kuat daripada kaum wanita. Kemudian ada seorang wanita bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa bentuk kurangnya akal dan agama itu wahai Rasulullah? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amma nuqsanul akli fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin. Adapun kurang akalnya adalah persaksian dua wanita itu sama dengan persaksian satu laki-laki. Wa tamkusul al-layali ma tusalli wa tuftiru fi ramadana fa hadha nuqsanu dini. Kemudian beliau mengatakan, dan terkadang juga beberapa hari perempuan itu tidak mengerjakan sholat karena datang waktu haidnya. Dia juga tidak melakukan puasa Ramadan karena dia terhalang dengan haid tersebut. Itu adalah bentuk kurangnya agama bagi perempuan. Oleh karena itu, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka tidak mungkin dan memang demikian keadaannya bagi seorang wanita bersendirian dalam mendidik anak dan bertindak, jemaah. Maka terkadang ketika sang istri dia mendidik anak itu kadang kurang, jemaah. Tapi sejatinya memang yang terbaik memang yang mendidik anak itu memang adalah istri, jemaah. Maka ketika ada seorang suami yang menguatkan agamanya, seorang suami yang dia menguatkan akalnya, kemudian seorang istri itu yang membantu untuk mendidik anaknya dan untuk mengajarkan anaknya kebaikan, kemudian di sana ada seorang suami, maka agama anak tersebut akan menjadi baik dan seterusnya, jemaah. Ini dia, jemaah. Kemudian yang berikutnya kata beliau, lemahnya kekuatan yang dimiliki oleh kaum wanita. Oleh karena itu mereka tidak berperang dan tidak pula diberi bagian dari hasil perang. Dan yang pergi berperang itu adalah laki-laki. Dan ini menunjukkan bahwa laki-laki itu memiliki kekhususan dan memiliki tingkat derajat yang lebih tinggi daripada wanita. Kemudian yang berikutnya, ada perkara-perkara tabiat yang biasa menimpa kaum wanita. Seperti hamil, kemudian dia melahirkan, kemudian dia haid, kemudian dia nifas, sehingga seluruh perkara itu dapat menyibukkan dirinya dari mengurus kepentingan memimpin keluarga yang sangat berat bebannya. Maka ini diantara hal-hal yang membuat wanita itu tidak layak jadi pemimpin. Kemudian yang berikutnya adalah wanita adalah separuh dari laki-laki dari hal persaksian. Sebagaimana telah lalu penjelasannya, baik masalah diat, kemudian masalah warisan, kemudian masalah akikah, kemudian masalah pembebasan budak dan yang lainnya, jemaah. Maka wanita itu dia agak lebih kurang derajatnya daripada seorang laki-laki. Dan ini juga disebutkan oleh beberapa orang-orang barat, di antaranya adalah Glenda Jackson. Dia mengatakan fitrah yang telah membuat seorang laki-laki menjadi lebih kuat dan perkasa.
Kemudian ada juga seorang pemimpin gerakan wanita di Amerika, dia mengatakan menekankan bahwa seorang suami adalah pemimpin rumah tangga serta nahkoda di dalam rumah tangga. Kemudian disebutkan dalam buku yang lainnya juga, sesungguhnya wanita modern adalah wanita yang lalai. Wanita yang modern sekarang itu wanita yang lalai karena perannya di dalam masyarakat makin memburuk dari hari ke hari. Kaum wanita telah melakukan sesuatu yang paling bodoh karena telah berusaha untuk mendapatkan hak bekerja dan persamaan dalam bekerja bersama kaum laki-laki. Ini disebutkan oleh beliau yang bernama di sini Agatha Christie. Beliau mengatakan kaum wanita sekarang yang ingin dia dipersamakan kedudukannya dengan laki-laki adalah wanita-wanita yang bodoh. Wanita-wanita yang dia tidak tahu diri dengan hal tersebut. Karena dia berusaha sebagaimana dia sederajat dengan laki-laki dalam urusan membimbing dan yang lainnya, jemaah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Beliau menyebutkan di sini mu'alif, terlepas benar atau tidaknya ucapan yang telah mereka lontarkan dari semua hal ini, baik dari psikolog dan yang lainnya. Yang penting bahwa kita bawa Al-Quran atau kita bawa Allah telah mengabarkan hal tersebut dalam Al-Quran. Apapun kata orang-orang barat yang menunjukkan bahwasanya laki-laki itu memang adalah seorang pemimpin, seorang wanita tidak layak untuk jadi pemimpin, bahkan dia adalah orang-orang yang bodoh, yang dia berusaha untuk mensejajarkan tingkatannya dengan laki-laki, kata beliau, orang-orang di luar sana yang dia dari luar agama kita. Tetapi sudah jelas dalam Al-Quran Allah Jalla Jalaluhu sudah menyebutkan, jemaah, sudah menyebutkan antara perbedaan jenis makhluk laki-laki dan perempuan secara umum. Dan Allah Jalla Jalaluhu mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidaklah sama seperti perempuan, dan perempuan itu tidaklah sama seperti laki-laki. Maka laki-laki itu ada yang kekhususan yang diberikan oleh Allah, perempuan pula ada kekhususan yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan tetapi jangan dipahami bahwa dengan lemahnya seorang perempuan dan akhlaknya yang kurang teranggap sebagai sebuah keburukan pada dirinya, kita katakan la, ternyata itu adalah bentuk kebaikan yang paling utama, jemaah. Manusia atau perempuan itu dia kurang akal dan agama itu bukan kekurangan bagi dia, jemaah. La, itu bukan kekurangan, malah itu adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada orang-orang tersebut. Maka lihat apa yang disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Amin As-Sinkiti rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, tidakkah anda lihat bahwa kelemahan bawaan setiap insan dan tidak kemampuannya untuk memberikan penjelasan dalam sebuah perselisihan adalah aib dan kekurangan pada diri laki-laki, padahal itu teranggap bagian dari kecantikan wanita yang telah bisa memikat hati. Maka disebutkan di sini wanita yang dia walaupun lemah akalnya, lemah agamanya, tetapi dia memiliki kekuatan-kekuatan yang lain yang bahkan dia bisa menguasai kaum laki-laki dengan kekuatan agama, dengan lemah agamanya dan lemah akalnya tersebut. Kemudian disebutkan oleh Jarir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, mata yang di ujungnya nampak jelita bisa membinasakan kita. Kemudian tidak ada yang bisa menghidupkan setelah keduanya membunuh kita. Mata itu membuat kesurupan orang yang berakal hingga tidak dapat menggerakkan badannya, padahal mereka adalah makhluk Allah yang paling lemah tubuhnya. Ini diantara keistimewaan perempuan. Kadang-kadang kita jemaah kaum muslimin, kita itu kalah dengan perempuan. Kita ketika melihat kecantikannya, kita tidak bisa berkata-kata dengan hal tersebut, bagaimana kebaikannya kepada kita. Bahkan terkadang kita sebagai suami dikuasai oleh mereka jemaah dalam beberapa hal, walaupun mereka itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang agama dan kurang akalnya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Qudamah, beliau mengatakan, demi jiwaku dan keluargaku, bila ada orang yang menyodorkan permasalahan
ia tak tahu bagaimana cara memberi jawaban, ia tak dapat berkilah untuk bebas dari ikatan, dan terus-menerus diam hingga ia disebut orang-orang yang bimbang. Ini sifat yang kedua. Kalau yang pertama, Masya Allah, apa? Walaupun mereka kurang, dia kurang agamanya dan akalnya, tapi dia sangat luar biasa sekali jemaah. Bisa mengalahkan kita dan yang lainnya. Tetapi terkadang ketika dia diberikan suatu permasalahan, dia tidak bisa menjawab, dia diam dan dia bimbang untuk memutuskan hal tersebut. Karena kebanyakan kaum muslimat itu dia mendahulukan hatinya daripada akal pikirannya dan yang lainnya jemaah. Kemudian ini yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu jemaah. Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan wa huwa fil khisami ghairu mubin, sedangkan ia tidak dapat memberikan alasan yang terang dalam pertengkaran tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya lemah akalnya dan lemah agamanya, dan dia membawa perasaan dengan hal-hal tersebut. Kemudian disebutkan juga dengan adanya perbedaan seperti ini, maka tidak boleh seorang wanita menyerupai laki-laki dan seorang laki-laki menyerupai perempuan, enggak boleh. Akhirnya karena dia menganggap dirinya lebih hebat daripada perempuan misalnya, atau perempuan ini lebih hebat daripada laki-laki, dia berpenampilan seperti laki-laki, kemudian laki-laki berpenampilan seperti perempuan. Maka ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbihina minar rijali bin nisa wal mutasabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki, yang dia menginginkan derajatnya, haknya diberikan sama dalam kehidupan dunia ini. Maka kita katakan itu adalah perkataan atau ucapan orang-orang yang salah dan yang tidak benar. Maka janganlah kaum muslimat terpengaruh dengan hal tersebut. Cuma yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, ini adalah di antara kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami. Maka dia tidak boleh meninggalkan tugas sebagai pemimpin keluarga. Dia harus menjalankan tugas tersebut karena Allah Jalla Jalaluhu memberikan dia derajat yang lebih tinggi daripada istrinya. Kemudian tidak pula dia menyerahkan semua urusan kepada istrinya. Maka silahkan sang suami ini membagi tugas dengan istrinya. Sang suami ini juga butuh bantuan kepada istrinya untuk mengatur rumah tangga misalnya, untuk mengatur dan yang lainnya dari kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan jemaah. Maka sang suami ini walaupun dia tugasnya sepenuhnya memimpin keluarga, tapi boleh pula dia berdiskusi dalam permasalahan-permasalahan yang mungkin butuh diselesaikan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak pergi berhaji, ternyata beliau dihadang. Dia tidak bisa masuk ke kota Mekah. Akhirnya diperintahkan kepada para sahabat ini mengatakan, wahai sahabatku, cukur rambut kalian, kemudian menyembelih. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Tidak langsung melakukan hal tersebut. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau masuk ke tendanya Ummu Salamah, kemudian menceritakan hal tersebut. Walaupun beliau adalah seorang pemimpin negara, pemimpin keluarga, tapi butuh juga diskusi atau saran dari sang istri. Karena sang istri itu adalah partner jemaah yang kita butuh pendapatnya. Walaupun terkadang ketika kita minta pendapatnya kita tidak terima jemaah. Tapi itu untuk menghargainya. Kemudian juga terkadang ada beberapa hal yang kita juga boleh berikan kepada kaum muslimat. Ini tanggung jawab kepadanya. Mengurus anak-anak misalnya, baik dari pendidikannya, kemudian yang lainnya, sembari kita yang mengawasinya jemaah. Karena kalau dibiarkan pendidikan hanya untuk perempuan saja, nanti takut tidak terkontrol dan yang lainnya. Maka di sini sang suami juga harus ada peran dalam hal tersebut, karena dia dilebihkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, yang mana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sesungguhnya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, yang dia harus menjaga istrinya dari api neraka, ia menjaga keluarganya dari api neraka,
dia menjaga dirinya dari api neraka, serta dia tidak melalaikan kewajibannya kepada istrinya, karena sang istri memiliki hak dari apa yang berada pada diri sang suami tersebut. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, kaum muslimin, wahai kaum laki-laki, kaum kepala rumah tangga, bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, di antara kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang suami adalah meninggalkan tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Maka kita introspeksi diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menikah dan memiliki bawahan dari istri dan anak-anak kita untuk memimpin mereka, untuk mengajarkan mereka kebaikan dan untuk memberikan kebaikan yang diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang enggak mau tahu kepada istrinya. Engkau sebagai seorang suami harus bertanggung jawab. Ketika engkau menikah, engkau mengambil tanggung jawab yang sangat besar, dan itu harus engkau tunaikan kepada istrimu. Dan jangan berikan kepemimpinan keluarga itu kepada istri, karena itu bukanlah tanggung jawabnya jemaah. Dan itu adalah tanggung jawab seorang suami yang kelak jemaah Allah Jalla Jalaluhu akan tanya tentang apa yang kita miliki. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah pemimpin, dan laki-laki itu adalah pemimpin bagi rumah tangganya, wa huwa mas'ulun, dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Anaknya sudah dididikkah? Istrinya sudah diajarkan kebaikan-kah? Kemudian keluarganya yang berada di bawah tanggungannya, apakah dia sudah berikan yang terbaik dari agama Allah Jalla Jalaluhu? Maka kita katakan seorang suami harus terus berbenah diri, kemudian memperbaiki dirinya. Dia adalah seorang pemimpin yang diperintahkan untuk menjaga keluarganya, seorang pemimpin yang dia harus membawa keluarganya ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu, dan terus belajar jemaah. Karena seorang suami yang dia tidak memiliki ilmu, yang dia tidak memiliki ilmu agama, apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa membuat dia meninggalkan hak dan kewajiban yang diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allah Ta'ala alam bisawab. Jemaah, ini yang dapat kita sampaikan yang sedikit. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan keberkahan, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya jemaah. Di antara kesalahan sang suami adalah memakan harta sang istri dengan cara yang batil. Maka disebutkan dalam pembahasan tersebut, ternyata harta istri itu bukan milik suami. Maka kita seorang suami enggak boleh menguasai harta istri kita jemaah. Ketika dia bekerja, ketika dia punya usaha, kemudian dia bisa menabung, ada harta yang dia dapatkan dari hal tersebut, sang suami ini enggak boleh mengambil harta tersebut. Dia enggak boleh mencari cara-cara supaya mengambil hartanya. Kadang ada sang suami ini ingin mengambil harta istrinya, dia mengadakan kerjasama. Ayo kita kerjasama. Kadang dia memaksa istrinya, serahkan harta engkau, serahkan duit engkau yang engkau simpan. Kalau enggak mau, aku akan ceraikan engkau. Maka itu diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka harta yang dimiliki oleh istri itu adalah miliknya dan tidak boleh dikuasai atau diambil secara zalim, secara batil oleh sang suami, dan memang itu bukan milik kita jemaah. Tetapi harta suami, ada hak istri di harta tersebut. Ketika kita tidak memberikan kewajiban, maka boleh dia ngambil dari harta kita, sebagaimana yang dilakukan oleh istrinya Abu Sufyan rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Ketika dia memberikan uang belanja sedikit kepada istrinya, maka dia datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini pelit. Dia tidak memberikan aku uang belanja yang cukup untuk memberikan dia makan. Bolehkah aku mengambil duitnya? Maka Nabi SAW mengatakan, boleh, tapi secukupnya. Jangan lebih daripada kebutuhan tersebut. Dan insyaAllah ini yang akan kita bahas nanti dalam perjumpaan yang berikutnya. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, yang bertema, di antara kesalahan seorang suami adalah memakan harta sang istri dengan cara yang batil. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat kita sampaikan. Mungkin sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab kalau memang ada pertanyaan. Tafadhol kaum muslimat. Mungkin ada pertanyaan dari belakang atau mungkin dari bapak-bapak. Tafadhol.
Ada jemaah? Nah, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, di sini ada pertanyaan. Selain menasihati, apa ada yang dapat dilakukan istri untuk menyadarkan suami mengenai kepemimpinannya, jemaah? Di antara caranya yaitu dengan mengajak dia datang ke pengajian, jemaah, apalagi membahas hal tersebut. Kemudian senantiasa mendoakan suami, jemaah. Terkadang kita banyak mengeluh, kaum muslimat terkadang banyak mengeluh kepada suaminya, mengatakan suaminya kurang, mengatakan suaminya macam dan yang macamnya yang lainnya, dan dia cuma hanya sekedar menyindir saja, bukan menasihati. Menasihati suami itu dengan yang baik, jemaah. Maka nasihati di tempat yang sepi, bukan di tempat yang ramai. Ketika ada anak-anak, misalnya ada keluarga, kemudian kita terkadang mengatakan engkau suami yang enggak bisa memimpin. Jangan, jemaah. Maka caranya gimana? Caranya ya ketika kita berbaring di atas ranjang kita, kemudian kita bercerita kepada suami kita bagaimana tanggung jawab seorang suami tersebut dengan kata-kata yang indah. Ana yakin kaum muslimat itu bisa menguasai laki-laki. Ana yakin, jemaah. Bagaimana yang disebutkan oleh Jarir, bagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, seorang perempuan yang dia lemah, yang dia bimbang ketika dia menyelesaikan masalah, tapi hanya sekedar dengan perhiasan yang ada di matanya membuat laki-laki itu tertarik, jemaah. Hanya sekedar dia menggunakan celak, hanya sekedar dia menggunakan lipstik misalnya di depan suaminya, hanya sekedar dia menggunakan bedak yang bisa membuat dia lebih cantik di depan suaminya, itu akan membuat suami itu luluh, jemaah. Maka insya Allah perempuan itu hebat dalam permasalahan hal tersebut. Kemudian dinasihati dengan bagus, dikatakan wahai suamiku, sesungguhnya engkau adalah pemimpin rumah tangga dan yang lainnya. Dinasihatin dia dengan bagus. Kemudian diantaranya kita sebutkan adalah duduk di majlis taklim. Ketika ada pembahasan tentang bagaimana yang harus dilakukan oleh suami, apa yang harus dibenahi oleh kepala rumah tangga, ajak dia untuk datang kajian. Kemudian sembari mendoakan dia supaya Allah Jalla Jalaluhu bisa merubah hatinya. Karena yang bisa merubah hati kita itu adalah Allah Rabbul Alamin, jemaah. Maka seorang istri terus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Rabbul Alamin, curhat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka ketika orang-orang berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sungguh Allah akan kabulkan doa tersebut, jemaah. Maka ajak dia kajian, kemudian nasihati dia dengan nasihat yang bagus, ajak berbicara bagus-bagus, jemaah. Kemudian sembari mendoakan kebaikan kepada sang suami tersebut. Kemudian bagaimana sifat terbaik seorang istri bila akhirnya suami memang tidak menjalankan tugasnya, baik dari sisi mendidik, melindungi, memberi nafkah dan lain sebagainya. Caranya pisah, jemaah. Itu diantara cara terakhir yang bisa dilakukan. Ketika kaum muslimat tidak bisa memberikan dia nasihat, ketika dia adalah laki-laki yang tidak peduli dengan istrinya, bahkan tidak pernah mendidik dia dengan pendidikan agama, bahkan dia tidak bisa menafkahinya, maka diajarkan oleh Nabi SAW, maka boleh untuk minta cerai dari dia. Mungkin dengan meminta cerai tersebut, dia akan tergugah, dia akan sadar dan yang lainnya, sehingga dia kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Boleh, jemaah, minta cerai ketika suami seperti ini, boleh. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ketika ada suami yang enggak mau sholat, dia diingatkan untuk mengerjakan sholat. Padahal kan sholat itu adalah tiang agama. Yang Nabi SAW mengatakan, Inna ahda bainana wa baina syirki wal kufri tarka sholat. Perbedaan di antara kita, kaum laki-laki yang muslim atau wanita yang muslimah dan orang-orang yang kafir adalah sholat. Wa man taraka sholat faqad kafar. Orang yang meninggalkan sholat, maka dia telah kufur. Maka sebagian para ulama mengatakan boleh dia minta cerai, dan itu bukan sesuatu yang dibenci. Itu bukan sesuatu yang dibenci. Yang dibenci adalah ketika wanita bentar-bentar minta cerai, bentar-bentar minta cerai. Kurang nafkah 1 bulan yang biasanya dikasihkan 5 juta, ternyata sekarang dikasihkan 1 juta. Mungkin karena suaminya lagi bayar kreditan rumah misalnya. Apa katanya? Kenapa dikasihkan saya cuma 1 juta? Biasanya 5 juta. Ana minta cerai lah. Dia minta cerai terus, telat dibelikan baju lebaran, minta cerai.
telat dia diberikan apa yang dia minta cerai, maka perempuan yang seperti ini yang dilaknat oleh Allah Jalla Jalaluh, bahkan dia tidak diberikan mencium baunya surga. Berhati-hati dengan hal tersebut. Maka caranya ketika sudah menasihati suami kemudian dia tidak mau berubah, dia tidak mau memberikan nafkah karena itu adalah kewajibannya, kemudian bahkan dia tidak mau mendidik kita dengan ilmu agama, bahkan kewajiban-kewajiban yang diajarkan oleh Allah juga dia lalaikan, maka jalan terakhirnya adalah minta cerai, cari suami yang lebih baik daripada dia. Banyak laki-laki yang lebih baik daripada dia, walaupun dia adalah cinta pertamanya ibu, nggak jadi masalah. Tetapi bukan masalah cinta yang kita cari, tetapi masalah keridhaan Allah Jalla Jalaluh, dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ada yang lain lagi jemaah, fadhal. Jemaah, kalau enggak ada kita cukupkan. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, khususnya kita seorang pemimpin, yaitu seorang suami. Maka hendaknya seorang suami itu senantiasa melihat apa yang menjadi kewajibannya dalam rumah tangga. Jangan pernah melalaikan keluarganya, jangan pernah melalaikan rumah tangganya, bahkan merusak rumah tangga tersebut. Maka jadilah kita pemimpin-pemimpin yang senantiasa menjaga keluarga kita, menjaga diri kita dari api neraka. Kemudian kaum muslimat yang dia sebagai seorang istri, maka bantulah suami itu untuk masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluh. Bantulah seorang suami itu untuk menjadi suami yang terbaik, jemaah. Karena kadang suami ini pun melakukan kesalahan, yang mana ada peran seorang istri yang memberikan peringatan atau menasihati laki-laki tersebut, kemudian dia tersadar dari kesalahannya tersebut, jemaah. Maka dalam rumah tangga itu, jemaah, kita harus saling bantu. Seorang suami harus membantu istrinya, begitu juga seorang istri juga harus membantu suaminya untuk senantiasa bisa memberikan hak dan kewajibannya dan taat kepada Sang Penciptanya. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Jalla Jalaluh memasukkan kita ke dalam surga bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.